Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pinky Anggraini, NPM 1901011130, kelas PAIB semester 5. Dalam pembuatan video pembelajaran ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dengan dosen pengampu Bapak Dedi Wahyudi, MPDI. Oke, langsung saja kita saksikan videonya. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pertama, bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Nah, sebenarnya apa itu Merdeka Belajar dan bagaimana konsep tersebut bisa efektif dalam sistem pendidikan 4.0 yang akan segera diterapkan di semua level pendidikan. Berikut penjelasannya. Konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0 itu adalah konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Adapun garis besar konsepnya. Asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Pertanyaan kedua, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Jadi, keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran itu menjadi tujuan utama. Sebelum memulai setiap kegiatan, setiap orang pasti memiliki perencanaan. Hal tersebut dengan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh seorang akan berjalan dengan baik. Tanpa perencanaan, kegiatan yang harusnya dapat dilakukan dengan baik dapat berubah menjadi berantakan karena kita tidak memiliki gambaran dan manajemen tentang kegiatan yang akan dilakukan. Tidak terkecuali dalam kegiatan pembelajaran. Bagi pengajar, merencanakan kegiatan pembelajaran adalah sebuah hal yang wajib dilakukan demi suksesnya pembelajaran yang akan dilakukan. Di antara salah satu langkah yang harus dilakukan seorang pendidik yaitu menyusun perencanaan pembelajaran, yaitu kegiatan yang terus-menerus dan menyeluruh, dimulai dari penyusunan suatu rencana, evaluasi pelaksanaan, dan hasil yang dicapai dari tujuan yang sudah ditetapkan. Perencanaan pembelajaran adalah memproyeksikan tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu pembelajaran. Hal ini sangat berguna untuk memperoleh kemajuan. Pertanyaan ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0? Strategi pembelajaran di era revolusi Industri 4.0, guru memberikan peranan penting dalam pendidikan di era revolusi Industri 4.0, menyiapkan siswa untuk menyelesaikan masalah yang belum ada, dan menyiapkan anak untuk mampu menggunakan teknologi untuk mempersiapkan siswa menghadapi era revolusi Industri 4.0 bukanlah hal yang mudah. Jadi, guru memerlukan strategi pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa untuk berkembang. Strategi pembelajaran sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan apa yang akan dihasilkan siswa kelak nanti. Pemerintahan
Pemilihan strategi pembelajaran mempunyai peran penting dalam menyiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0. Pada bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Media pembelajaran adalah seperangkat alat materi yang dapat menyampaikan pesan-pesan dalam proses belajar mengajar. Dari penyampaian pesan pendidikan kepada penerima pesan peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Landasan penggunaan media dalam pembelajaran harus dapat dilaksanakan dengan penuh kebijaksanaan dan hikmah agar pendidik dan peserta didik dapat menjalin komunikasi yang baik sehingga tercipta suasana edukatif yang kondusif. Media dalam pembelajaran dan pendidikan mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya dilihat pada aspek material dan bedanya dilihat pada aspek imaterial. Media pembelajaran dalam perspektif Al-Quran dan hadis dapat dipandang dan diklasifikasikan menjadi media audio, visual, dan audiovisual. Media pembelajaran bermanfaat sebagai alat bantu atau sarana yang dijadikan sebagai perantara atau piranti komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi berupa ilmu, pengetahuan, dan berbagai sumber ke penerima pesan atau informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Pertanyaan kelima, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Jadi pembelajaran di era pandemi adalah sebuah tantangan baru di dunia pendidikan. Selama berjalan setahun lebih pandemi COVID-19 ini, pembelajaran di sekolah menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan daring. Tujuannya yaitu mengevaluasi bagaimana pembelajaran secara berani dalam masa pandemi. Dengan menggunakan metode observasi selama proses pembelajaran dan kuesioner di akhir tahun pelajaran untuk mendapatkan data dari sampel peserta didik dan wali peserta didik. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan hasilnya kegiatan pembelajaran tatap muka sangat dibutuhkan bagi peserta didik, guru, dan juga orang tua atau wali peserta didik. Meskipun situasi dan kondisi masih dalam masa pandemi, pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan dengan tepat menerapkan disiplin protokol kesehatan. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila dari tutur kata, bahasa, maupun perbuatan saya mohon maaf dan selebihnya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.